Shalom, apa kabar? Luar biasa, bagaimana liburannya? Masih libur ya? Sampai kalau nggak salah tanggal 7 besok juga masih cuti bersama. Jadi masih ada, jalanan juga masih lengang. Enak juga ya kalau setiap hari seperti ini lengang, tidak bermacet-macetan. Ya, Ibu Bapak Saudara diberkati Tuhan Yesus, pembacaan kita di hari ini dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 15 tadi sudah dibaca di depan, di awal. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan saya akan membaca ulang kembali hanya 2 ayat terakhir. Ayat ke-7 dan ayat yang ke-8 saja. Yohanes 15 ayat ke-7 dan 8 dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, di bulan Maret kemarin tema kita adalah iman yang kuat, iman yang kokoh di dalam Kristus. Dan tema di bulan April, sepanjang bulan April nanti kita akan bicara tentang beyond prayer. Nah, sekarang apa itu beyond prayer? Beyond prayer adalah, mungkin bisa dimunculkan. Ya, beyond prayer adalah melampaui doa atau lebih dari sekedar doa. Menggambarkan doa bukan hanya sekedar kata-kata atau rutinitas, tetapi suatu yang lebih dalam, suatu kehidupan yang dipenuhi dengan iman melalui hubungan yang berakar dengan Tuhan dan akan nyata dampak yang terlihat dalam segala aspek kehidupan. Itu beyond prayer. Jadi beyond prayer adalah melebihi dari doa. Jadi bukan saja doa sekedar doa, tidak. Tapi doa adalah komunikasi, doa adalah hubungan yang erat dengan Tuhan. Seperti konteks pada hari ini. Ranting harus melekat pada pokoknya. Kita juga harus melekat pada pokoknya. Dan kita juga harus mempunyai komunikasi, mempunyai hubungan yang erat dengan Bapa. Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, dan tema yang saya bagikan pada pagi hari ini adalah tema di hari ini ya, tema di minggu hari ini kan. Kalau beyond prayer tadi tema sepanjang bulan April. Dan di hari ini tema yang akan saya bagikan adalah doa sebagai fondasi hidup. Doa sebagai fondasi hidup. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, coba kita bayangkan sebuah rumah yang megah. Sebuah rumah yang indah, yang bagus, yang pernah mungkin kita lihat. Namun apa yang terjadi jika rumah itu dibangun di atas pasir? Bangunannya ke atasnya bagus, indah, tapi dia dibangun di atas pasir tanpa fondasi yang kuat. Apa yang terjadi? Rubuh rumah itu. Ketika angin badai datang, pasti akan rubuh. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tanpa fondasi yang kuat, kita akan mudah goyah. Saat menghadapi badai kehidupan belakangan ini yang luar biasa. Sekarang supaya kita kuat, jadikan doa sebagai fondasi hidup. Doa bukan hanya sekedar kebiasaan, tadi saya katakan beyond prayer. Doa bukan hanya sekedar kebiasaan rohani yang selalu mungkin kita lakukan seperti itu, tapi
Mari kita menjadikan doa sebagai fondasi utama yang menopang kehidupan saudara dan saya, sehingga kehidupan kita kuat, sehingga kehidupan kita kokoh dalam menghadapi badai yang terjadi saat ini. Badai saat ini luar biasa. Kalau fondasi yang dilandasi oleh doa tadi tidak kuat, pasti kita hancur. Banyak orang berpikir saat ini doa hanya diperlukan saat keadaan sulit. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan mendesak, dalam keadaan insiden baru kita berdoa. Mudah-mudahan tidak terjadi di tempat ini dengan jemaat Antioquia. Yang seharusnya doa adalah napas kehidupan. Tanpa berdoa berarti kita selesai. Jadi sekali lagi, doa bukan diperlukan dalam keadaan sulit, bukan. Dalam keadaan mendesak, insiden baru kita berdoa yuk. Kemana dalam keadaan baik-baik saja kita lupa berdoa? Ini tantangan bagi kita loh. Apakah kita mau benar-benar menjadikan doa sebagai fondasi? Atau hanya sekedar rutinitas saja? Iya, saya berdoa, tapi tidak menghidupi doa itu. Belum lagi nanti, Tuhan kok gak jawab Tuhan? Ini udah setahun saya berdoa nih Tuhan. Ini 2 tahun saya berdoa Tuhan, kok tidak dijawab? Kembali lagi saya ingatkan, perempuan yang pendarahan berapa tahun? 12 tahun Tuhan baru jawab. Kalau baru setahun, baru 2 tahun, sabar menunggu. Jadi yang diinginkan oleh firman Tuhan bukan saja kita rutinitas cara berdoa, tapi hubungan yang erat dengan Kristus. Kembali lagi, tidak hanya datang kepadanya waktu kita butuh. Akulah pokok anggur. Firman Tuhan katakan di ayat 5. Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, tinggal melekat di dalam pokok anggur, dia akan berbuah banyak, pasti. Dikatakan, dilanjutkan ini, disebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Coba yang diberkati Tuhan Yesus. Hari ini mari kita menggali lebih dalam bagaimana doa itu menjadi fondasi yang kuat, yang kokoh. Kembali lagi, bulan lalu kita bicara iman yang kuat, iman yang kokoh. Saat ini kita bicara doa yang kuat, doa yang kokoh. Sehingga kita dapat membangun kehidupan kita ini lebih kuat. Siapkah kita membangun fondasi yang tak tergoyahkan di dalam Tuhan? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di pagi hari, di siang hari ini. Yang pertama, doa adalah bukti ketergantungan pada Tuhan. Jadi doa adalah bukti ketergantungan kita pada Tuhan. Ketika seorang membangun rumah, ia akan memastikan fondasinya dulu. Yang harus difikirkan adalah fondasinya dulu. Kalau dia ingin membangun beberapa lantai, dia harus pastikan sampai sejauh mana fondasi itu harus tertancap di dalam tanah. Sehingga nggak mudah goyah. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Apa yang ingin kita bangun dalam kerohanian kita? Landasi dulu, buat fondasi yang kuat. Doa. Biar kita tergantung sepenuhnya pada Tuhan. Itu fondasi kita. Doa menunjukkan kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Harusnya seperti itu. Doa menunjukkan kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7?
Paulus katakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau firman Tuhan tentang apapun juga berarti dia mau kita menyerahkan semuanya. Apapun juga, kesehatan, keuangan, masalah keluarga, masalah ekonomi, apapun juga kan dikatakan di sini. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Kalau kita tidak berdoa, ya bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan mau kita sampaikan. Ayat ini menegaskan bahwa kita harus membawa segala sesuatu dalam doa. Yang mengartikan bahwa tatkala kita menyerahkan semuanya dalam kehidupan kita kepada Tuhan, berarti kita tidak mengandalkan diri sendiri. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Apapun juga segala yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau kita serahkan kepadanya. Tadi banyak orang berdoa ketika kehabisan akal. Ketika kita nggak tahu mau buat apa lagi, ketika kita sudah tidak punya cara lagi, baru kita datang kepada Tuhan, baru kita berdoa. Banyakkah seperti itu? Kalau kehabisan akal baru kita berdoa. Kalau kehabisan cara baru kita berdoa. Tapi selagi kita masih banyak punya cara, kita masih banyak punya yang kita bisa buat, kita tidak berdoa. Jangan. Awali segala sesuatu dengan doa. Tatkala kita menyerahkan semuanya, tatkala kita mau mengawali dengan doa, itu adalah tanda bahwa kita benar-benar bergantung kepadanya. Kita enggak kuat. Saat ini kita enggak kuat. Kalau kita bergantung pada kekuatan kita, pada pikiran kita. Pikiran, kekuatan kita, materi kita terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Saatnya kita berdoa dan kita serahkan kepada Tuhan dan tunggu jawaban dari Tuhan. Tunggu jawaban dari Tuhan. Dalam kita menunggu jawaban dari Tuhan, Tuhan menghendaki kita tetap taat. Tuhan menghendaki kita tetap setia. Daniel, waktu dia tertekan, Daniel, apa yang dia lakukan? Dia tetap berdoa. Nanti baca di Daniel 6 ayat 11 ya, nanti di rumah baca. Berapa kali dia berdoa? 3 kali dia berdoa. Ada ancaman, kalau dia diketahui dia berdoa, dia akan mati. Tapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia tetap berdoa. Dia tidak takut, kenapa? Karena hidupnya bergantung pada Tuhan. Bukan bergantung pada raja, bukan tergantung pada keadaan dunia. Begitu juga dengan kita. Kehidupan kita tidak tergantung pada keadaan yang terjadi saat ini. Kalau kita ngelihat politik, kalau kita ngelihat ekonomi, kalau kita melihat hal-hal yang terjadi dalam dunia sosial saat ini, kita takut. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa kita tidak tergantung dengan semua itu. Kita tergantung kepada dan kita melekat kepada Tuhan. Coba buka televisi. Apa yang terjadi? Rupiah anjlok. Saham juga enggak tahu. Politik kita juga sedang tidak baik-baik saja. Donald Trump kemarin mengeluarkan apa lagi? Biaya import akan naik. Bagaimana dengan pengusaha yang ada di Indonesia? Takut, tapi kembali lagi, hidup kita tidak tergantung pada keadaan. Hidup kita tergantung pada Tuhan, tetaplah berdoa. Ketika kita berdoa dengan tekun, kita percaya bahwa Tuhan bertanggung
bertahta dalam seluruh rangkaian kehidupan kita. Doa mengubah kekhawatiran menjadi damai sejahtera. Ketika kita berdoa, dengan sendirinya kita menyerahkan kendali kepada Tuhan. Bukan kita yang pegang kendali, yang pegang kendali Tuhan. Kita serahkan kan? Kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang pegang kendali. Kalau sudah kita serahkan kepada Tuhan dan Tuhan yang pegang kendali, jangan coba-coba kita yang mengendalikan kehidupan kita. Jangan coba-coba kita yang masih berpikir dengan keras. Kemarin saya sampaikan dalam perbincangan di ibadah doa. Saya bilang jangan khawatir. Kembali lagi, kita bukan ahli nujum, kita bukan ahli cenayang yang tahu ke depan akan terjadi apa-apa, enggak tahu kita. Pulang dari sini kita enggak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Kita tidak tahu dengan anak-anak kita, dengan masa depannya, kita tidak tahu dengan pekerjaan kita ke depannya. Kalau kita memikirkan ke depan terus, kita akan stres. Kita akan khawatir, kita akan kecewa. Ke depan bukan urusan kita, ke depan urusan Tuhan dan kita serahkan kepada Tuhan sehingga kita berjalan dengan baik-baik saja. Itu yang ada dalam hidup kita. Ketika kita menyerahkan dalam doa, berarti kita menyerahkan kendali bukan kepada kita, tapi kendali ada di dalam Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan berubah menjadi ketenangan dan keyakinan. Orang yang tidak berdoa sering dipenuhi dengan kecemasan. Coba aja. Pasti orang yang tidak berdoa selalu ada dalam kecemasan, ada dalam ketakutan, ada dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena dia mengandalkan diri sendiri. Orang yang hidup dalam doa selalu ada dalam ketenangan, karena dia mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Saya menyimpulkan poin yang pertama, doa adalah bukti ketergantungan kita pada Tuhan. Doa bukan hanya sekadar meminta kepada Tuhan, tetapi menjadi bukti nyata bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri tanpanya. Semakin sering kita berdoa, semakin kita menyadari bahwa hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan pada kekuatan atau rencana kita sendiri. Sudahkah kita sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan dalam doa? Apakah waktu insiden, waktu ada masalah hanya baru kita datang kepada Tuhan? Coba kita rubah pola doa kita. Yang kedua, doa membawa kedekatan dengan Tuhan. Apa yang dikatakan di Yakobus 4 ayat 8? Yakobus 4 ayat 8 dia katakan, mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Ini luar biasa Yakobus tulis ya. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Bersihkanlah tanganmu hai orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu hai orang yang mendua hati. Ayat ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan Tuhan bukan sekedar atau bukan sesuatu yang otomatis terjadi, tetapi harus diusahakan. Salah satu untuk kita mendekat kepada Tuhan adalah melalui doa yang sungguh-sungguh dan doa yang konsisten. Saya ingatkan dan saya tegaskan, salah satu cara untuk mendekat kepada Tuhan melalui doa yang sungguh-sungguh dan konsisten. Doa adalah sarana membangun hubungan dengan Tuhan. Doa bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang membangun hubungan dengannya. Jadi di dalam doa itu bukan saja kita hanya meminta, tapi juga di dalam doa itu tentang membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, berarti kita tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dalam hubungan manusia, suami istri, istri suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kuncinya adalah komunikasi. Hubungan akan renggang,
Hubungan banyak terjadi konflik kalau tidak ada komunikasi yang baik. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau tidak ada komunikasi yang baik dengan Tuhan, miskomunikasi sering terjadi. Kita tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan untuk dilakukan oleh saudara dan saya. Tanpa doa berarti kita akan semakin jauh darinya. Ingat, doa adalah komunikasi. Kalau kita tidak berdoa berarti kita semakin jauh dari Tuhan. Jadi, tatkala kita berbicara, kita berdoa kepada Tuhan, di situ juga kita mendengar suaranya. Itu yang dinamakan dengan two-way komunikasi. Kita berdoa dan kita siap mendengarkan suara Tuhan. Kita siap mendengarkan suara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yesus, coba kita buka Markus 1 ayat 35. Yesus menjadi teladan hidup dalam kedekatan dengan Bapa melalui doa. Apa yang dikatakan di Markus 1 ayat 35? Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar. Kalau kita bisa bangun pagi-pagi untuk bos kita, untuk pimpinan kita di kantor karena kita takut terlambat, kenapa kita tidak bisa bangun pagi-pagi untuk Tuhan? Iya dong, harusnya seperti itu, kita fair dong. Kita bisa bangun pagi, kenapa? Kita buru-buru supaya gak telat di kantor. Bisakah kita bangun lebih pagi lagi untuk siapa? Untuk Tuhan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Yesus sebagai anak Allah, dia tetap menjaga hubungan yang erat dengan Bapa melalui doa. Siapa kita? Pagi-pagi yang dicari kopi, pagi-pagi yang dicari bubur ayam, yang dicari nasi uduk, nasi kuning. Cari Tuhan dulu pagi-pagi. Enak loh kalau kita sudah berdoa, berarti kita serahkan semuanya kepada Tuhan dan Dia yang pegang kendali, bukan kita lagi yang pegang kendali. Kita hanya berjalan mengikuti rancangan rencananya. Tadi ya kita bisa bangun pagi loh untuk bos kita loh. Ini orang bekerja di Jakarta kan bangun jam berapa? Jam 6 kan? Kita siap-siap kita berangkat jam 7. Bisakah kita bangun setengah 5? Harusnya bisa untuk bos besar kita. Jika Yesus saja merasa perlu berdoa untuk menjaga hubungan dengan Bapa, betapa lebihnya lagi kita. Harusnya kita bisa. Semakin kita berdoa, semakin kita mengenal Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Mazmur 24 ayat 14? Kita buka Mazmur 24 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya, kepada mereka. Orang yang sering berdoa akan semakin memahami isi hati Tuhan. Bagaimana kita tahu isi hati Tuhan kalau kita tidak pernah ngobrol dengan Tuhan? Bagaimana kita tahu apa yang diinginkan oleh anak kita atau suami kita, kalau istri kita, kalau kita tidak ada komunikasi? Kita gak akan tahu anak kita mau apa. Dia gak pernah ngomong. Kita gak tahu suami kita mau apa. Ya dia diam aja. Begitu juga dengan istri kita. Kita gak akan tahu. Semakin kita berdoa, enak loh. Kita tahu apa yang Tuhan rencanakan untuk kehidupan kita loh. Melalui apa? Hikmatnya akan diberikan melalui akal pikiran kita. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Sehingga kita tahu apa yang kita harus lakukan. Kalau kita tidak berdoa, boro-boro kita tahu apa yang Tuhan mau.
Jadi doa bukan sekedar rutinitas. Doa adalah kesempatan untuk kita mengalami Tuhan. Jangan hanya kita bicara, Tuhan saya akan mengalami Tuhan, tapi kita tidak pernah berdoa, percuma. Kalau kita mau mengalami Tuhan, kita duduk, diam, kita berdoa. Di situ kita akan mendengar suara Tuhan. Kita akan dapat merasakan hadirat Tuhan, memberi kekuatan untuk kita menjalani sepanjang kehidupan kita. Doa menjauhkan kita dari dosa. Dengan doa menjauhkan kita dari dosa. Di Yakobus 4 tadi ayat 8 dikatakan kan, untuk membersihkan tangan dan menyucikan hati. Ini menunjukkan bahwa semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita dijauhkan dari dosa. Iya dong, seperti itu ya. Semakin kita mendekat dengan hubungan kita dengan Tuhan, semakin kita tahu rambu-rambu apa yang Tuhan inginkan kita tidak lakukan. Adanya dari mana? Dari komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak komunikasi, kalau kita tidak berdoa, kita tidak tahu rambu-rambu itu. Berjalan seperti biasa, tapi kita tidak tahu rambu-rambu. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dalam doa kita mengakui dosa kita. Ampuni saya Tuhan, saya mau bertobat. Setelah itu baru kita meminta kepada Tuhan. Doa memberi kekuatan, doa memberi kemenangan dalam pergumulan. Seperti yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Waktu dia ada di dalam Taman Getsemani, berapa kali Tuhan Yesus berdoa? Berapa kali? 3 kali dia berdoa. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. 3 kali berdoa dan Bapa memberi kekuatan pada Tuhan Yesus. Siapa kita yang tidak pernah berdoa? Harusnya kita berdoa. Yesus mendapat kekuatan kok di Getsemani waktu dia berdoa. Apa yang saya bisa simpulkan di poin yang kedua? Doa membawa kedekatan kepada Tuhan. Doa bukan hanya sarana untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi jalan untuk mendekat kepadanya, mengenalnya lebih dalam dan mengalami hadiratnya. Ketika kita rajin berdoa, hati kita akan semakin melekat kepada Tuhan. Dan kehidupan kita akan semakin dipimpin olehnya. Kehidupan kita akan semakin dipulihkan oleh Tuhan. Coba kita mulai rajin berdoa. Nah sekarang pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan doa sebagai jalan untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan? Harusnya kita lakukan. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Doa yang berbuah nyata dalam hidup. Kita baca ayat 7 dan ayat 8. Jikalau kamu tinggal, Yohanes 15 ya, kita kembali ke Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat ini mengajarkan bahwa doa yang sejati bukan hanya menghasilkan jawaban, tetapi juga menghasilkan buah yang nyata dalam hidup kita. Buah itu bukan saja berbentuk berkat jasmani, tidak. Tadi Ibu Yoni sampaikan, berkat bukan saja uang, tapi ada berkat perubahan hidup. Ada berkat pertumbuhan iman, ada berkat dampak bagi orang lain. Melalui siapa? Melalui kita. Kalau kita melakukan hubungan dan berdoa yang tekun dengan Tuhan. Doa yang berbuah dimulai dari hidup yang melekat pada Kristus. Jadi melekatlah kepada Kristus. Tadi kan Yesus menggunakan perumpamaan ini kan, pokok anggur dan rantingnya, untuk menjelaskan bahwa hidup kita harus melekat pada Kristus. Pokok anggur yang benar supaya kita dapat berbuah.
Doa tanpa hubungan yang erat dengan Kristus tidak akan menghasilkan apa-apa. Ini yang dimaksud dengan doa yang rutinitas. Kenapa? Karena tidak dilandasi dengan hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi kalau doa-doa kita tidak dijawab, introspeksi dulu. Apakah kita punya komunikasi, punya hubungan yang erat dengan Kristus? Atau kita hanya doa menjadi rutinitas saja? Itu pun harus kita introspeksi. Tuhan kok belum jawab doa saya? Tuhan ini udah sekian lama Tuhan. Karena kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan kita tidak mengalami Tuhan. Jadi orang yang hidup dalam doa tidak hanya meminta berkat, tetapi juga mencari kehendak Tuhan dalam setiap keputusan hidupnya. Inilah yang membuat doa inilah yang membuat doa kita tidak hanya efektif, tetapi juga doa kita juga menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan tolong berikan hikmat dalam keputusanmu untuk kehidupan saya dalam menjalani kehidupan ini. Bukan saja kita meminta berkat, tapi meminta hikmat Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan kalau kita tidak minta hikmat Tuhan. Doa menghasilkan perubahan karakter. Amin. Melalui doa harusnya merubah karakter kita. Orang yang tekun dalam doa akan, mungkin bisa dimunculkan di screen. Ini doa yang merubah karakter. Orang yang tekun dalam doa akan lebih sabar menghadapi tantangan. Orang yang tekun dalam doa akan lebih penuh kasih dalam pergaulan. Orang yang tekun dalam doa akan lebih damai meskipun dalam kesulitan. Orang yang tekun dalam doa akan lebih setia dalam pelayanan dan dalam tanggung jawab. Kalau kita tidak berdoa berarti kita tidak sabar. Kalau kita tidak tekun dalam doa kita tidak penuh dengan kasih. Kalau kita tidak berdoa, kita tekun dalam doa berarti kita selalu ada dalam kesulitan. Kalau kita tidak tekun dalam berdoa, berarti kita tidak setia dalam pelayanan. Kita tidak setia dalam tanggung jawab. Kita tidak setia dalam rumah tangga. Kita tidak setia dalam pekerjaan. Jadi doa harus merubah karakter. Doa dapat merubah karakter. Kalau kita tidak berdoa berarti karakter kita tidak dirubahkan oleh Tuhan. Jadi doa bukan saja merubah keadaan, tetapi lebih dari itu, doa mengubah orang yang berdosa. Paulus dengan Silas dalam penjara, ketika mereka berdoa, ketika mereka menyanyikan pujian, penjara terbuka, belenggu mereka terlepas. Itu mujizat Tuhan kan? Tapi yang sangat luar biasa, ada karakter yang dirubah, yaitu kepala penjara bertobat. Itu doa. Doa juga merubah karakter hidup kita, merubah karakter orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu jangan berhenti berdoa, jangan lelah berdoa. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, yang bisa saya simpulkan di poin ketiga, doa bukan hanya sarana untuk meminta, poin ketiga, doa bukan hanya tentang meminta sesuatu dari Tuhan, tetapi tentang hidup yang melekat kepada Kristus. Melalui doa kita akan mengalami perubahan karakter dan kita akan berdampak bagi orang lain. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, apakah doa kita sudah berbuah dalam hidup kita? Apakah doa kita hanya sebatas kata-kata saja? Atau benar-benar mengubah hidup kita dan hidup orang lain? Sebelum saya menutup khotbah ini, mari kita jadikan doa sebagai fondasi dalam kehidupan kita. Dan kita buka
1 Tesalonika 5 ayat 17. Simple, sederhana apa yang dikatakan oleh Paulus. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Sudah dapat semua? Hanya 2 kata. Hitungan ketiga kita katakan ini. 1, 2, 3. Pulang dari sini tetaplah berdoa. Ada banyak hal yang akan terjadi dengan doa kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan di siang hari ini. Kiranya kami dimampukan melakukannya dalam kehidupan